Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oli CYN nya ini sudah 79 km. Ini getaran mesin sudah cukup besar, RPM mesin sudah cepat turun, terus dipakai kencang sudah nggak enak, akselerasi juga berat. Kelidikan sudah keras sekali tadi ketika salipan sama mobil. Ya, suara asak-asak sudah keras juga ini. Ya, penulis mau putuskan ganti. Ini entah yang rusak duluan base oilnya atau aditifnya, tapi yang jelas aditifnya ini nggak imbang ya. Ketika dipakai kecepatan 30-an itu berat harus lebih dari 50, agak licin, tapi ini aditifnya sudah habis juga. Jadi yang jelas olinya nggak direkomendasikan lah, penulis. Ya apa ya, oli CYN ini harganya ternyata 46. Harga asli ini biro 130 atau berapa? Ya sudahlah. Ya wes lah, itu saja. Nanti ganti oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis tren oli CYN. Si warna hijau nih ya, sisa dari sebelumnya barangkali. Jadi olinya wis kasar, rasa kasar, ganti wis. Delapan 80 km ya. Penggantinya adalah oli Flagstar EV Laser 4T SI 20W 50 APSC, gambar motor lagi, terus oli motorcycle ya, buatan dari 3 sekawan perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini udah pakai oli Flagstar Heavy Laser 20W50 dan kesannya gak terlalu kental ya untuk awal-awal ini. Padahal ini cuaca dingin, tapi nggak kerasa kentalnya sama sekali. Terus untuk suara mesin ini masih termasuk kasar, nggak halus. Jadi aditifnya nggak bikin halus mesin. Entah nanti kecepatan tinggi bagaimana. Yang jelas getaran mesin sekarang sudah nggak kayak kemarin, sudah berkurang. Engine brake kerasa licin. Terus RPM mesin termasuk nggak cepat turun. Tadi penulis uji olinya cepat menguap ya. Jadi sebelum mesran B40 nya berubah jadi benar coklat, itu sudah sudah habis duluan. Jadi ya memang karakteristiknya termasuk yang mudah menguap. Walau dari 3 sekawan perkasa, rasanya 3 sekawan perkasa ini ambil base oilnya nggak hanya dari satu tempat ya. karena penulis juga sebelumnya ada oli 3 sekawan yang nggak sip,
Lalu ada juga yang cukup sip. Agak beda dari oli Win ya. Kalau oli Win base oilnya sepertinya sama untuk 20W50 ya, seperti juga dari merek Yamalup XP. Itu sifatnya mirip dengan Win Formula Super atau Win Formula 4T. Untuk oli CYN ya, karena cuma bertahan 80 km nggak rekomendasi ya. Karena yang bisa bertahan 120 km aja belum tentu rekomendasi. Apa? Ya minim harus 200 km lah di motor penulis ini. Apalagi sebelumnya penulis pakai oli Pro-Am VR30, bisa dibilang bertahan hingga 800 km. Ini cuma 80. Iya, termasuk oli nggak bagus lah, oli nggak rekomendasi. Mungkin ada yang ngomong oli CYN sip kalau dibanding merek AHM, merek apa mana, merek Shell, merek Castrol, dia bisa dibilang lebih baik lah. Secara ketahanan lebih baik, karena kalau oli Shell Castrol paling cuma 40 km. Ini sudah mau sampai kantor pemakaian 14 km, dan tadi sempat 0-100 gue untuk ongkos piro, tapi untuk tarikan minim dari RPM bawahnya, nggak seperti ketika pakai Pro-Am ya. Gue apa aditif di Pro-Am yang membuat tenaga jadi sip, tapi rasanya nggak seenak ketika pakai Pro-Am. Dibanding pakai CYN mungkin lebih enak ini sedikit, tapi ya lihat angka 0-100 nya lah untuk memastikan, karena bensinnya belum ganti ya. Ini motornya cocoknya kayaknya untuk kencang, jadi jalan mungkin di atas 70 barangkali ya, 65 termasuk lah. Karena kalau jalan kecepatan tinggi itu halus, licin, RPM mesin nggak cepet turun, halus lah, mesin juga halus. Situasi jadi berbeda kalau kita jalan di kecepatan di bawah 50. Kalau jalan di bawah 50 kesannya kok makin lama makin perut, RPM mesin jadi cepat turun. Jadi kalau jalan di bawah 50 kesannya kayak kurang licin ya. Tadi juga waktu berangkat jalan pelan-pelan juga kasar suara mesin ya, sepertinya aditifnya butuh kecepatan agak tinggi. Ini tentu acuannya adalah motor penulis ya, karena kalau hubungan antara efek aditif dengan RPM itu sangat bergantung sama mesinnya, baik dari powernya, dari mungkin jenis silindernya, ya tentu AFR pengaruh juga.
Iya, kesan penulis kalau untuk jalan pelan ini kurang begitu enak ya. Oli flap Star TV. Untuk RPM tinggi sendiri penulis nggak tahu soal ketahanan kekentalan gimana ya, karena dari tadi nggak bisa ngerasakan, mungkin karena olinya kental jadi nggak bisa terlalu merasakan bedanya, tapi jelas suara gelidikan masih ada. Jadi ini ya sifatnya beda dari oli diesel lah. Kalau oli diesel itu entah karena pengaruh apa bisa halus, gelidikan bisa berkurang. Iya, ini kalau jalan pelan gini nggak begitu licin nih. Untuk sementara penulis nilai untuk ketahanan kekentalan oli ini juga termasuk cukup bagus. Ya memang kelemahannya adalah olinya cepat menguap saja ya. Entah apakah bakal bisa kelihatan kalau dipakai oleh yang mesinnya panas. Tapi ya ini sifatnya adalah olinya kalau panas cepat habis. Mungkin untuk mereka-mereka yang olinya bisa tahan 1000 km mungkin baru bisa lihat ya. Kalau untuk penulis ya mustahil. Motor penulis sendiri rasanya masih belum kena vampir yang parah ya. Iya ya, ini setelah dipakai kencang ini baru licin. Ini engine brake licin, RPM mesin nggak cepet turun. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.